Besok Mahasiswa Ratri, kita harus buat sifling. Giris, apa kau sudah menyuruh supir mengantar pendeta? Iya, Nyonya. Oh, baiklah. Oh ya, Karan sudah pulang? Belum, Tuan belum pulang. Oh, ya Raki, ampun. Sanjana dan Sherlyn datang bersama pendeta mereka. Dengan pendeta mereka? Iya. Kenapa? Oh, aduh maaf, aku lupa. Kemarin kita sudah bicarakan ini. Aku menyuruh Sherlyn dan Rishabh menikah secepatnya. Bagus, suruh mereka datang. Giris? Karan? Ya, Bu. Kau sudah pulang? Ibu tidak tahu kalau kau pergi latihan? Semuanya karena anak tertuamu dan keponakan Bibi. Dia sangat menyiksaku. Dia membangunkanku jam 5 pagi untuk latihan. Benarkah? Oh. Sungguh, Rishabh menyuruhmu latihan jam 5 pagi, ha? Ibu, Dan sekarang jam 10.30. Itu artinya kau sudah keluar rumah 5 jam. 5,5 jam. Wanita cantik biasanya lemah dalam berhitung, tapi tidak apa-apa. Nah, sayangku, kau mau bilang apa? Kau sudah keluar dari rumah 5,5 jam. Kau pasti bersenang-senang kan selama itu? Jadi, jangan salahkan Rishabh, oke? Beritahu saja, aku akan ke sana 15 menit lagi. Rishabh, tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya. Kau tidak boleh kemana-mana. Tunda semua rapatmu untuk hari ini, oke? Tidak mungkin, Bibi. Rapatku penuh. Klien-klien sudah menunggu. Aku harus pergi sekarang juga. Bisakah kau di sini 1 jam lagi? Aku mohon, demi Apa yang harus kulakukan selama 1 jam, Bibi? Untukku. Oke, Bibi. 1 jam, tidak lebih. Oke, terima kasih. Sama-sama. Dengarkan aku, Sagar. Sanjana, apa kabarmu? Aku baik. Silakan. Salam. Iya, Hai. silakan duduk. Salam. Kau bagaimana? Salam. Terima Salam, kasih. Pak. Silakan duduk. Ayo, silakan duduk. Giris, bawakan teh dan makanan ya. Karina, kau menelponku semalam dan bilang kau mau Rishabh dan Sherlyn menikah secepatnya. Tapi ada masalah. Masalah? Apa masalahnya? Masalahnya ada pada horoskopnya Rishabh. Itulah sebabnya aku membawa pendeta kemari. Dia akan memberitahu masalahnya. Pendeta, silahkan. Dengar, kau memberikanku horoskop Rishabh Luthra, kan? Iya. Iya, Dengar, apa ini horoskopnya? iya. Jadi ada kesalahan tentang horoskopnya. Apa kau bilang? Apa maksudmu? Oh ya, Sanjana, jangan bilang kau akan mundur karena semua masalah ini. Tidak, Karina. Aku tidak akan membatalkan pernikahan ini. Aku hanya merasa khawatir. Nanti pendeta akan menjelaskannya padamu. Dia ini adalah pendeta yang terkenal. Kalau dia menemukan ada kesalahan, kita harus mempertimbangkannya. Tapi jangan khawatir, pasti ada solusinya. Pendeta, silahkan. Begini, aku tidak mau berbicara tentang benda langit dan posisinya, karena itu sulit untuk dimengerti. Jadi aku akan menjelaskan dengan sangat sederhana. Aku telah belajar horoskop. Jika Rishabh tidak menikah sebelum usia 22 tahun, dia dan keluarganya akan mendapat banyak masalah. Dia sudah lama berusia 22 tahun. Coba pikirkan masalah yang dihadapi akhir-akhir ini. Itu karena Rishabh belum menikah. Benar, ini akan jadi masalah. Maksudku, tidak ada masalah di horoskop Rishabh sebelumnya. Apa masalahnya sekarang? Kenapa? Sampai semalam pun kau masih punya masalah? Iya, kaulah masalahnya. Ya, kaulah masalahnya. Rishabh menolak menikah denganmu saat ini dan itu bisa jadi masalah untuk kalian.
Itu tidak akan menimbulkan masalah. Keluargamu yang menghadapi masalah. Monisa menuduhmu atas penganiayaan. Kau dan Risap masuk penjara. Kau dituduh menggunakan narkoba. Ada begitu banyak masalah. Dan ini bukan masalah sepele. Pak Pendeta itu benar. Kalau Risap tidak menikah secepatnya, dia dan keluarga Lutra akan menghadapi lebih banyak masalah lagi dari sekarang. Nyatanya kau sedang mengalami masalah. Ada solusinya. Solusinya adalah menikahkan Risap dan Sherlyn secepat mungkin. Mereka harus menikah dalam waktu 14 hari. Hari ke-15 adalah hari paling menguntungkan. Jika mereka tidak menikah sekarang, tidak ada tanggal yang cocok sampai 6 bulan ke depan. Enam bulan ini bisa menjadi bencana bagi Anda. Kau akan dapat banyak masalah. Risap, apa kau dengar apa yang pendeta katakan? Apa? Setelah 14 hari, itu artinya kau dan Sherlyn harus menikah dalam waktu 15 hari. Mulai sekarang, tunda semua rapat dan janjimu. Jika kau tidak menikah dalam waktu 15 hari, tanggal yang cocok berikutnya masih 6 bulan ke depan. Karena ada kesalahan di horoskopmu. Makanya, kau harus menikah dengan Sherlyn dalam waktu 14 hari lagi. Kau mengerti kan? Sekarang cobalah untuk mencari gadis yang dekat dengan kita. Dekat dengan kita? Oh iya, aku tahu. Seseorang yang dekat dengan kita, kan? Bibi Karina, maafkan aku, tapi aku tidak bisa 15 hari lagi. Cobalah lihat Bibi Karina. Klien-klienku menelponku terus. Mereka menungguku. Jadwal rapatku juga padat. Aku harus mengurusi bisnis dan pekerjaan. Banyak hal yang harus aku kerjakan, Bi. Lalu dengan semua itu, bagaimana aku bisa tinggal di rumah dan aku akan menikah dalam waktu yang dekat, Bi? Risap, dengar dulu. Bibi, dengarkan aku. Apa aku pernah tidak menghargai kepercayaan Bibi? Tidak, kan? Aku tidak mengerti horoskop dan juga zodiak. Aku hanya ingin calon istriku mengerti aku sepenuhnya. Dan hubungan ini, semuanya itu dilandaskan atas dasar pengertian, Bi. Jika kita pikiran tidak cocok, kita tidak akan bisa menjalani pernikahan ini. Aku mau kami belajar untuk saling mengerti satu sama lain. Dan dia harus mengerti aku, Bibi. Dan aku rasa itulah cara menjalani hubungan ini, Bibi. Benar begitu kan, Sherlyn? Risap benar. Aku ada telepon dari kantor, aku harus pergi. Oke, Maafkan kantor, aku, benar, angkatlah. Bibi Karina, Nenek, Ibu, dan Nyonya Kurana, aku berjanji kalau aku akan menikahi Sherlyn. Tapi aku mohon tidak dalam waktu yang sesingkat ini. Jika kau memang setuju dalam 6 bulan lagi, aku pasti akan menikahinya. Semoga harimu menyenangkan. Aku akan kembali. Hore! 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 Ini bagus, karena Lutra, berita yang bagus. Akan kuberitahu Prita. Oh ya Tuhan. Ya Tuhan. Halo? Ada apa sayang? Prita Auroraku, kau tahu? Sepertinya hati kita ini terhubung satu sama lain. Apa maksudmu? Aku sangat senang. Aku baru saja menelpon, tapi kau menelponku duluan. Ini yang namanya hati kita terhubung satu sama lain, Prita. Kenapa kau sangat senang? Ada kabar baik, Prita. Pernikahan Risap ditunda. Apa? Sungguh? Tapi aku tidak melakukan apapun. Ya, benar, kau tidak melakukan apapun. Kau tahu, Sherlyn datang bersama ibunya dan pendeta. Dan kau tahu apa yang dikatakan pendetanya? Mereka harus menikah dalam waktu 15 hari. Tapi Risap menolaknya. Dia menunggu waktu yang tepat untuk menikah. Kita sudah bicara semalaman. Dia bilang dia akan fokus dulu pada bisnisnya dan dia belum mau menikah. Berarti berjalan sesuai rencana kita. Dengan kata lain, Risap setuju dengan apa yang kita rencanakan. Benar kan, Prita? 6 bulan. Kabar yang bagus. Ya, cintaku, kau benar. Raki, tolong kau coba untuk meyakinkan Risap. Dia tidak akan mengerti karena
akan ada banyak masalah muncul dan ini akan sulit. Sanjana, kau tahu, generasi mereka tidak percaya hal-hal seperti itu. Mereka bisa membuat keputusan mereka sendiri. Bagaimana bisa aku meyakinkan Rishabh? Jadi biarkan saja. Kalau anakku janji akan menikahinya dalam waktu 6 bulan, maka dia akan menikahinya. Dan apa kau tahu yang pendeta bilang? Kalau sekarang mereka tidak menikah, dalam waktu 6 bulan tidak boleh ada yang menikah sama sekali. 6 bulan? Kabar yang bagus. Ya, kau benar. 6 bulan lagi. Halo? Dia menutup teleponnya. Pria yang aneh. Apa suaraku mengganggunya sampai dia tutup teleponnya begitu? Ada apa? Hai sayang, aku menutup teleponnya karena aku mau video call dan mau lihat betapa cantiknya saat kau tertawa. Apa? Sudah lama aku tidak melihatmu tertawa. Aku pikir kau terganggu melihat aku tertawa. Dan aku berpikir kalau kau itu sedang marah. Berarti kau tidak marah ya? Coba senyum dulu. Aku tidak mau tersenyum sekarang. Ayolah tolong Prita, senyum sedikit, oke? Hari ini aku sangat baik kepadamu, jadi senyumlah sedikit. Nah, ayo senyum dong. Bagus, bagus Prita Aurora. Ya senyum yang itu. Wah, senyummu sangat manis. Dan antingmu, aku jadi ingin menciummu sekarang. Maksudnya aku ingin mencium antingmu. Di mana kau membeli anting itu, Prita? Aku juga mau beli antingnya. Kau mau pakai anting? Menurutmu aku pakai anting? Lalu kau mau beli untuk siapa? Sebenarnya, Ibu, tidak. Ibu tidak suka pakai anting itu. Mungkin untuk Kritika. Aku mau beli anting untuk Kritika, ya. Oke. Aku beli di pasar Crawford. Kau bisa beli di sana. Pasar Crawford ya. Prita? Ibu memanggilku. Nanti aku telepon lagi ya. Prita, selalu saja menutup teleponnya. Kita pergi. Kemana? Hei, ya ke pasar. Kakakku membelikan aku anting kan? Aku? Anting? Iya. Untukmu? Iya. Kenapa aku beli anting untukmu? Sungguh? Ada apa? Kau pikir aku mau membelikan anting untukmu? Kau aneh sekali. Hah. Oke. Apa? Hari ini aku ada pekerjaan penting, jadi jangan ganggu aku. Tunggu sebentar. Kau boleh pergi? Aku kesini mau bilang kalau Bibi Raki mau menemuimu. Dia bilang dia mau pergi ke rumah Prita katanya. Kau serius, Kritika? Aku akan pergi mengantar ibu. Hei, tunggu, kau boleh pergi. Tapi beritahu aku dulu sebelum kau pergi. Kau harus bersumpah. Iya? Kau harus berkata jujur. Bagaimana perasaanmu pada Prita? Halo, kau harus jujur padaku. Kau sudah bersumpah, jadi jangan berbohong lagi. Sebenarnya, kau benar-benar suka pada Prita kan? Sekarang aku kesal karena dia menutup teleponku, oke? Tunggu. Kau selalu marah padanya. Terus apa lagi? Ayo sekarang katakan, kau harus beritahu aku. Tunggu Ayo. sebentar. Jangan coba memerasku ya, gendut. Gendut? Ya, benar. Aku sudah diet seminggu Gendut. sekarang. Jangan berteriak. Ini aku, Prithvi, bukan hantu. Kau tahu kan kalau ibumu itu sangat membenciku. Kau tahu apa yang terjadi jika dia melihat aku? Dia akan membunuhku hidup-hidup. Tapi, Sherlyn sayang, ada apa nak? Ada apa, Sherlyn? Kenapa kau berteriak? Apa ada kecoa di sini? Ibu tahu kau takut kecoa. Tidak, bukan kecoa. Apa?
Apa dia mau bilang ada aku? Sayang, apa hanya ini cintamu padaku? Kau seharusnya bilang saja kalau ada kecoa di sini. Aku tidak peduli jika kau menyebutku kecoa atau laba-laba. Semuanya harus sembunyi. Bukan kecoa? Bukan. Lalu, ada apa? Apa ada maling masuk? Iya, Ibu. Oh Tuhan, dia benar-benar payah. Sepertinya dia ingin aku tertangkap. Sayang, kenapa kau marah padaku bukan pada dokter itu? Apa? Maksudku... Siapa? Siapa? Ada apa? Ada tikus, Bu. Tikus? Iya. Di mana tikusnya? Tadi loncat dan mengenai kakiku, tapi sudah keluar. Oke, jadi aku tikus sekarang. Baiklah, tidak apa-apa. Bagus sekali. Di saat seperti ini, berubah menjadi tikus juga tidak berguna. Baiklah, kau jangan takut. Ibu akan mencari racun tikus. Iya. Nanti kalau pergi ibu tutup pintunya ya. Takut tikusnya kembali lagi. Baiklah. Apa semua ini? Kau pikir ini bercanda? Aku tadi bisa ketahuan karena dirimu, kau tahu itu. Jika ibumu menangkapku, pasti nasibku akan lebih buruk dari kecoa. Dia akan menginjakku, kau tahu itu kan? Itu tidak mungkin terjadi. Jika ibu melihatmu di sini, pasti dia langsung menyuruh aku dan Risap segera menikah agar aku bisa menyingkirkanmu. Itulah kenapa aku ada di sini, sayang. Kapan kau akan menikah? Apa kau sudah memutuskan tanggal? Cepat beritahu aku, ada yang menungguku di rumah. Siapa? Champagne. Hah? Aku sudah pesan 1 botol. Setelah kau memberitahuku, aku berencana untuk pulang dan merayakannya. Belum ada tanggal pastinya. Risap menolaknya. Dia bilang dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya sekarang. Dan keluarga Lutra semua setuju padanya. Katakan kau sedang bercanda. Maksudmu rencana kita gagal? Kita sudah putuskan bahwa kau akan menikah dengan dia dalam waktu 15 hari kan? Jika kau tidak menikah dengannya dalam waktu 15 hari, maka tanggal selanjutnya yang cocok berarti 6 bulan lagi. Rencananya tidak akan gagal. Akan ada pernikahan. Tapi setelah 6 bulan, kau tahu apa yang terjadi ketika aku menikah? Bayi kita akan ikut menjadi bagian. Kau tahu siapa yang nanti akan mengucapkan janji pernikahan bersamaku? Kau. Karena Lutra tidak akan membiarkan Risap menikahi wanita hamil. Tada! Bibi Janki, Bibi mau teh panas, Nenek juga mau? Ya. Coba dengarkan ini. Seorang laki-laki dan perempuan kawin lari karena cinta. Maksud Nenek apa? Hah? Ini tehnya. Sristi, minggir. Hah? Ibumu sedang menyerangmu. Memangnya apa salahku? Ibu, kapan ibu jadi dewasa? Kenapa? Apa maksudmu berkata begitu? Ibu maksudku, kapan ibu belajar menjadi dewasa? Lalu kapan kau bisa tenang? Kau sebaiknya jangan ikut campur, Janki. Kau banyak bicara sekarang, hah? Kau tahu apa yang dikatakan di rumah Lutra? Apa? Jika aku Sudah, Bu, bilang, sudah ibu akan... sakit. Sekarang sedang inflasi. Entah karena itu atau apa, para pedagang jadi sombong. Mereka seharusnya memberi kita diskon. Bulan pas. Aduh, Ibu, kau tahu mereka tidak memberiku diskon. Ada apa? Ibu, apa yang terjadi? Kau lihat Kak, dari tadi Ibu marah-marah pada aku tidak jelas. Hati-hati kalau bicara, atau ibu akan Kapan dia memukulmu. bicara banyak sebanyak kau? Ibu jangan ikut campur. Hei Sarla, kau lupa ya aku ibu mertuamu. Apa begini caramu bicara? Sebentar, Bu. Mari kita perjelas satu hal. Aku ini anakmu atau menantumu? Karena ibu selalu bilang aku adalah anakmu. Jadi kita putuskan hari ini. Sarla, keputusan sudah dibuat. Apa? Saat kau bicara baik-baik denganku, kau adalah anakku.
saat kau bicara dengan kasar. Kau adalah menantuku. Sekarang mereka bertengkar, aku selamat. Sebentar. Tadinya aku pikir kau mengerti. Karena itu, aku harus bicara denganmu berdua saja. Tapi tidak. Sepertinya sekarang, aku harus bicara di depan semua orang di sini. Iya, Ibu. Coba beritahu pada kita semua. Ibu, kita satu keluarga. Kenapa harus bicara berdua? Kau tahu? Biar ku jelaskan. Tunggu sebentar. Ibu memintaku untuk menyetrika baju. Aku membuat lubang di selendang ibu, tapi aku melipatnya dengan rapi dan menyimpannya di lemari. Itu saja. Maaf, Bu. Maaf. Lihatlah, kau menghancurkan selendang kuningku. Tidak sengaja. Diam. Oh, terima kasih Tuhan. Aku diselamatkan oleh bel itu. Sebentar ya. Halo sayang. Kabar yang bagus. Salam, Nyonya Raki, sini masuk. Salam Nyonya Aurora. Sudah lama kita tidak bertemu. Hai. Kenapa kau seperti ini? Inilah alasannya. Banyak yang suka padaku. Halo gadis-gadis, apa kabar? Aku baik. Ada apa? Kenapa nenek terlihat kesal? Aku tidak kesal, cemburu. Kau memanggilku pacar, tapi malah kau akan menikah dengan orang lain. Apa-apaan itu? Meskipun cuma pura-pura, tapi aku Aku cemburu. menyayangimu, nenek. Lihat dia. Tapi Nyonya Aurora, atas berkah dewa, pernikahan palsu ini tidak berubah jadi pernikahan sungguhan. Dan semuanya berakhir dengan baik. Iya kan? Aku sangat senang. Maksudku ke sini untuk mengundang kalian semua. Kami akan mengadakan puja besok. Raki, ini urusan keluarga. Bagaimana kalau... Apa maksudmu bilang begitu? Kau kan bagian dari keluarga. Iya, tentu. Jadi kau harus datang. Ini acara puja yang besar. Kami akan merayakannya dengan cara tradisional. Kau tahu, suamiku akan membuat tandai untuk semua orang. Seperti yang ayahnya sering buat dulu. Dulu ayahnya suka mengundang satu desa. Dan kami juga akan mengadakan Mahasifrati dengan semangat yang sama. Jadi kalian semua harus datang. Au! Karan, kau kenapa? Aku saat tadi pagi aku mengalami cedera otot saat latihan. Kenapa tidak bilang pada ibu? Jangan khawatir, Raki. Prita akan mengobatinya. Kenapa kau tidak membawanya ke dalam? Prita, bawa dia ke dalam. Ada kotak obat di dalam. Ayolah, kasih sedikit krim dan pijat. Tidak perlu. Ini keseleo di lehernya. Nanti aku Kristi, perlu ayo bantu, cepat Kak. tolong Prita di dalam. Hati-hati, Karan. Ayo, Iya, lewat hati-hati, sini. nak. Ayo, Karan. Ayo di sana. Ayo masuk. Kau memang gadis yang nakal. Apa? Kau memanggilku gadis yang nakal? Tentu saja. Wanita yang menggoda laki-laki pasti wanita yang nakal. Kau mengerti kan? Tapi, kok ini payah? Berarti Aku tahu apa artinya. Kau pikir kau lebih pintar dariku. kau berdiri di depan cermin dan lihat betapa payahnya dirimu. Kau bicara sembarangan. Oh, aku tidak sembarangan. Aku tidak menggodamu. Hei, kau menggodaku dan juga mencubitku tadi. Coba lihat. Ya Tuhan, itu maksudmu. Ada sesuatu penting yang mau aku bicarakan. Hanya ada dua kemungkinan sekarang. Antara kau melecehkanku atau kau benar-benar ingin menyakitiku. Yang mana? Coba jelaskan. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan dengan orang ini? Pukul tembok ini. Menyebalkan. Aku sudah memperhatikanmu sejak mantan pacarmu Sofia kembali. Kau berubah menjadi Karan yang lama, Karan yang sangat aneh. Dan kau kembali ke dalam versi lamamu, aneh sekali. Oh, apa kau cemburu, Prita? Apa? Enak saja. Benarkah? Tapi mau kamu bilang kau cemburu? Diam. Tolong dengarkan aku. Aku mencubitmu itu karena aku merasa kau ini membuat aku kesal. Sebentar. Apa kau pacarku? Memangnya kau siapa? Sebaiknya kau dengar.
Tolong bangun, Prita. Nafasku sesak. Diam. Kalau tidak aku tidak segan-segan untuk menamparmu. Oke. Aku akan menamparmu. Ayo coba tampar aku. Aku mau lihat. Kau tidak menamparku? Kau takut ya? Apa? Aku tidak takut. Aku mau bertanya sebelum aku bisa menampar wajahmu. Kau bilang ketika aku menamparmu akan ada yang terjadi. Apa yang akan kau lakukan? Coba saja tampar aku, nanti akan kutunjukkan. Ya, kalau begitu katakan dulu, aku baru akan menamparmu. Oh, aku adalah Karan Lutra. Apalagi? Gaya lemahku ini. Peluk dan cium. Cium dan cium. Apa ini yang membuatmu senang? Iyo. Tidak. Jangan menggodaku seperti itu. Aku tidak suka. Kapan aku menggodamu? Hei, yang barusan saja kau katakan itu apa kalau tidak menggodaku? Oh, kau dengar apa yang aku katakan? Kalau kau menamparku, pilihannya ada di tanganmu. Aku akan melakukannya kalau kau menamparku. Dan kalau kau tidak menamparku, aku tidak akan melakukannya. Yang kau lakukan itu hanya bercanda, kan? Maksudmu? Tidak tahu. Kau pasti sering bicara begitu pada banyak perempuan, kan? Ya, dan itu berhasil. Aku berhasil keluar dari situasi yang canggung itu. Untuk keluar? Tapi pasti ada beberapa perempuan yang tidak mau, mereka mungkin mau memeluk dan mencium mereka. Jadi saat kau berbicara dengan mereka, apakah kau merasakan kalau kau ingin... Jadi, kau mau tahu lebih lanjut seperti apa? Ya Tuhan. Tidak mau. Aku tidak mau apapun. Simpan saja untuk dirimu sendiri, sudah. Prita Aurora, kau ini payah. Jangan berpikir yang macam-macam tentangku dengan otakmu yang kecil itu. Gadis-gadis ini latar belakang yang berbeda. Dan tentunya, perlakuanku juga berbeda. Itu yang harus kau tahu. Apa? Wow, Prita Aurora. Sepertinya kau ingin tahu tentangku lebih banyak. Apa tujuanmu? Apa kau aneh? Katakan saja kalau kau mau... Sudah kubilang berkali-kali padamu. Dan aku bilang sekali lagi. Kau terlihat cantik saat kau marah. Aku marah karenamu. Prita, apa yang sedang kau pikirkan? Aku bukan seperti perempuan-perempuan itu. Ya, aku tahu. Makanya aku tidak bilang padamu apa yang aku katakan. Aku mengancam mereka. Kalau mereka melakukan sesuatu yang aku tidak suka, aku akan memanggil mereka adik. Apa? Iya. Dan aku ini tidak seburuk yang kau pikirkan. Lalu bagaimana kau tahu aku sedang memikirkanmu? Kau pikirkan apa tentangku? Kenapa kau membuang waktuku saja? Aku hampir lupa kenapa aku membawamu ke sini. Aku mencubitmu karena aku mau mengatakan sesuatu. Karena aku punya ide untukmu. Hanya itu saja, itu saja. Untukmu? Iya. Apa kau tahu? Apa? Pikirkan. Ayo Karan, tolong dengarkan aku. Ini sangat penting. Apa? Besok adalah Mahasavitri. Jadi aku berpikir untuk memanfaatkan ini demi keuntungan kita. Caranya? Aku punya teman. Dia itu dokter gadungan. Dia baru saja pindah dari Nashik ke Mumbai. Dan aku mau kau mengundang dia ke acara Mahasavitri. Tidak. Aku tidak tertarik dengan seorang dokter. Jangan panggil dia, tolong. Dia bukan untukmu, tapi ini untuk Sherlyn. Jadi kehamilan Sherlyn akan diketahui semua orang. Dan itu pasti mengejutkan. Tapi temanmu akan menghadiri Mahasivaratri, kan? Lalu apa hubungannya dengan semua itu? Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Dia itu dokter gadungan. Dia pasti akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia akan menyiapkan laporan kehamilan Sherlyn dan memberitahu pada semua orang. Oke, lalu apa hubungannya dengan Mahasivaratri? Nenek pernah bilang padaku, kau tahu kenapa kita merayakan hari itu? Pada hari itu, Dewa Siva meminum racun selama
masa Samudra Matan untuk melindungi kebenaran. Itulah kenapa dia dikenal dengan nama Nilakanta. Lalu apa yang terjadi? Kebaikan menang atas suatu kejahatan. Sama seperti itu. Di Mahasivaratri ini, kita juga merayakan kebaikan atas kejahatan yang bernama Sherlyn. Dengan bantuan Dewa Siva yang disiapkan oleh ayahmu itu, tandai kita mencampurkan bang ke dalamnya. Dan kita akan suruh Sherlyn untuk meminumnya. Setelah dia minum itu, kita akan mengambil tesnya. Wow, Prita Aurora. Akhirnya kau memakai otakmu dengan benar. Sejak kau mengungkap Monisha, sepertinya kau sangat bersemangat. Aku kagum melihatmu seperti ini. Iya, kita sudah mengalahkan si jahat Monisha. Dan sekarang kita tinggal mengalahkan Sherlyn. Besok adalah Mahasivaratri. Kita tidak boleh membiarkan kesempatan penting terbuang begitu saja. Di hari Mahasivaratri, wanita berdosa akan kalah. Aku terkesan. Kapan kau mendapatkannya? Apa? Akalmu. Aku akan memelukmu dan menciummu. Apa itu akan membuatmu jadi senang? Kau pikir aku akan takut? Aku akan menamparmu dengan kencang. Sayang, kau baik-baik saja? Ibu, aku baik-baik saja. Pergi sekarang. Oke, baiklah. Cium dan peluk dulu ya. Oke. Oh, iya. Oh, Ibu. Laki-laki nakal. Prithvi, kau pulang saja. Aku sudah mengantuk. Aku ingat kata dokter, aku harus banyak istirahat supaya tidak stres. Kenapa kau stres, sayang? Aku di sini untuk mengurangi semua stresmu. Sungguh? Katakan padaku, kau sudah lama stres seperti ini? Apa kau punya solusinya? Kau mengejekku ya? Kau mengejekku. Jangan lakukan itu. Aku ini sedang khawatir, sayang. Atau kau menantangku? Iya, aku menantangmu. Aku ingin kau membuatku menikah dengan Risab 15 hari lagi. Jika lewat sehari saja, maka tanggal yang cocok setelah itu 6 bulan ke depan. Setelah 6 bulan bayi kita akan lahir. Setelah itu, aku tidak mungkin boleh menikah dengan Lutra. Karena semuanya pasti akan berakhir sampai di sana. Aku sama sekali tidak peduli. Kau tahu, sayang, kau terlalu baik untukku. Tapi akulah yang terbaik. Tapi bagus sekali kau telah menantangku. Aku suka tantangan. Ketika ada yang menantangku, otakku akan bekerja. Dan ketika otakku mulai bekerja, maka rencanaku akan dimulai. Dan aku akan merubah permainan ini dalam 15 hari. Dan aku akan membuatmu menikah dengan Risab dalam 15 hari lagi. Ibumu di sini. Apa kau tahu? Ibumu itu pembuat masalah. Akan kuberitahu rencanaku nanti. lihat ini. Ini untukmu. Ibu, baju ini... Kau harus pergi besok kan? Iya, aku lupa. Terima kasih ya, Bu. Sepertinya kau kurang enak badan, Shirley. Kau harus istirahat. Coba lihat wajahmu. Kelihatannya bengkak. Kau banyak minum tidak? Iya. Kalau perutmu terlihat bengkak sama seperti wajahmu, orang-orang akan mengira kalau saat ini kau sedang hamil. Ibu, kau tahu, itu adalah mimpi ibu. Ibu mau kau dan Risa menikah secepatnya dan segera punya anak. Ibu, aku ngantuk sekali. Aku ingin istirahat. Apa kau merasa malu? Iya, Bu. Ibu keluar dulu, aku ngantuk. Baiklah, tidurlah. Selamat malam. Kau mau pergi kemana besok? Maaf, aku lupa bilang. Kami besok mau ke rumah Lutra. Karena Lutra besok akan mengadakan acara. Acaranya di rumah, acara puja Mahasiva. Bagus, kita akan gunakan kesempatan kita di acara itu, sayang.
Kau mau lakukan apa? Bukan aku. Tapi kau. Aku? Aku harus apa? Akan kuberitahu. Prithvi, tapi aku berharap kau juga ada di sana. Kau ada di rumah Lutra. Dan kau tahu, Karan dan Risab tidak akan pernah mengundangmu. Tapi aku berharap kau bisa ada di sana bersama dengan mereka. Dengar sayang, itu sama sekali tidak masalah untukku. Aku tahu mereka tidak akan mengundangku. Mereka itu cemburu padaku. Aku sama sekali tidak perlu undangan siapapun. Kenapa? Karena aku adalah menantu. Aku adalah menantunya Sarla. Aku akan ikut dengannya. Itu bukan hal yang besar untuk masuk ke rumah itu. Aku sudah pernah melakukannya, dan aku akan melakukannya lagi. Besok, kau lakukan saja apa yang kukatakan. Dan kita akan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kau tahu itu, kau akan menikah dengan Risab dalam 15 hari lagi. Aku berjanji padamu. Ya ampun, Sarla dan anak-anak gadisnya. Berapa lama kau akan bersiap? Ayo cepat. Ibu. Apa kau akan sampai sana setelah pujanya selesai? Tenang, Bu. Kami sudah siap. Bagaimana aku bisa tenang? Kau tidak tahu, hari ini adalah Mahasifa Ratri. Jadi kita akan memuja Dewa Siva. Aku mau ke acara puja lebih awal. Kau sering datang ke rumah Lutra. Dan kau juga sering menghadiri semua acara pernikahan Kara. Tapi aku tidak. Kau tahu kan? Ibu tidak mau ikut. Sarla, sudah jangan berdebat denganku. Ibu, aku tidak mau berdebat denganmu. Coba aku tanya pada semua orang. Baik, ya. Prita, Sristi, Janki, cepat keluar. Kalau tidak, ibu akan memarahiku Bukan terus. aku, tapi supir bajai itu. Mereka akan marah-marah. Ayo. Hari ini si Paratri, jadi kau tidak akan bisa dapat dengan mudah. Mereka tidak akan mau pergi. Kalaupun mau, kau harus bayar lebih. Tunggu, Nek. Tidak usah khawatir. Aku akan mencarikannya untukmu. Sebentar ya, aku pergi dulu. Aku tidak akan lama. Tapi Ayo. aku tidak mau tahu. Kalau mereka marah-marah, ini gara-gara kau. Iya, Nek. Iya. Iya, ayo. Halo semuanya. Kalian mau pergi kemana? Kami... Apa kalian akan melewatkan kesempatan ini? Aku baru saja dari kuil Dewa Siwa. Aku ke sana untuk berdoa. Oh iya, ngomong-ngomong, kalian mau pergi kemana? Prithvi, kau tidak ada acara. Iya, Nyonya Aurora. Beritahu aku kalian mau kemana. Dia selalu punya waktu kosong, Nek. Diam. Apa kau yakin? Iya, tentu. Oke, antar kami ke rumah Lutra. Kami mau menghadiri acara Mahasifa Ratri. Kau mau kan mengantar? Oke, ku antar kau ke sana. Ayo. Ibu, apa maksudmu? Dia pasti sekarang sedang sibuk. Dia tadi hanya menawarkan saja. Dia mau karena kewajibannya. Tidak, Bibi. Tidak sama sekali. Tidak, Nak. Aku setuju bukan karena itu. Aku memang mau mengantar kalian. Aku akan antar kalian ke rumah Lutra dengan senang hati. Aku senang sekali bisa membantu kalian semua. Karena aku ini adalah seorang calon menantu di keluarga ini. Kalau begitu ayo, aku akan pergi dengan Prithvi. Dan kalian bisa naik bajai atau minta tumpangan. Dia keterlaluan. Prita. Iya? Kau itu selalu terlihat cantik. Tapi hari ini, kau terlihat sangat anggun. Terima kasih. Aku harus mengunci pintu. Baiklah. Aku sudah menunggu berjam-jam agar mereka bisa keluar dari rumah. Jadi aku bisa gunakan mereka untuk masuk ke rumah Lutra. Dan saat nanti sampai di sana, mereka atau keluarga Lutra pasti akan menyuruh aku masuk. Aku yakin sekali mereka pasti akan menyuruhku masuk. Makanya aku datang ke sini. Ayo. Ayo. Hai Karina. Hai Sanjana, bagaimana kabarmu? Aku baik. Hai Sherlyn. Hai Bibi. Wanita yang baru datang ini siapa dia? Apa kabar sayang? Aku baik. Kau bagaimana? Aku juga baik. Maaf, aku lupa bilang, ini adalah Tanvi. Tanvi, kau sudah kenal aku kan? Dan ini adalah anggota keluargaku.
Ini mertuaku dan itu Salam. kakak iparku. Yang itu Samir, itu suamiku Mahes, dan dia putra tertuaku Rishabh. Kalau dia Sherlyn. Dia adalah tunangan Rishabh. Hai. Yang itu ibunya Sherlyn dan dia putra bungsu yang paling manja, Karan. Hai Karan, aku ini adalah fans beratmu. Apa kau dengar? Dia itu penggemarmu. Dia adalah sepupu ibu, keponakan dari kakak ipar Sweetie. Ada apa? Kenapa semua diam? Kenapa kalian menatapku seperti itu? Kami tidak mengerti. Bisakah kau jelaskan pada kami? Jelaskan. Oke, akan aku jelaskan lagi. Iya. Sepupuku Sweetie punya kakak ipar dan Tanvi adalah putri kakak Jadi, iparnya. dia adalah saudara jauh. Benar, saudara jauh. Dan dia akan tinggal di sini beberapa hari. Iya, jadi aku ada tugas kuliah yang penting. Jadi aku akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Dan Bibi Raki juga menyuruhku untuk datang juga ke acara puja. Itu bagus. Samir, Iya, antar Tanvi ke kamar tamu ya. oke. Silahkan. Terima kasih, Nak, sudah mau mengantarkan kami. Kalau kau tidak mengantar kami pasti terlambat datang ke sini. Dia harus Iya. mengantar kita. Dia kan calon menantu keluarga kita. Dan menantu sama baiknya dengan anak laki-laki. Ya kan, Prithvi? Betul sekali. Iya, kita sudah terlambat. Terima kasih saja tidak cukup. Ayolah, ajak aku ke dalam. Halo? Aku di luar rumah. Iya, aku sedang menunggumu. Oke. Prithvi, Ya. Salam Nyonya Lutra. salam. Kau mau kemana? Maksudku, kau mau pergi kemana? Aku memang mau ke sini. Aku ke sini untuk mengantar calon mertuaku. Begitu. Apa kau tidak ada pekerjaan? Tidak, tidak. Aku bebas, tidak ada pekerjaan. Oke, kalau begitu masuklah. Aku ingin kau juga menghadiri acara puja. Ayo masuk. Kau tidak mengundangku, Nyonya Lutra. Bagaimana aku bisa masuk ke dalam Sekarang rumahmu? aku mengundangmu. Ayo masuk. Kau baik sekali. Sudah, jangan memujiku terus. Ayo, masuk dan kita siapkan puja untuk Mahasifra Ratri. Baiklah. Masuklah duluan, nanti aku menyusul. Aku sedang menerima tamu-tamu, jadi kau duluan saja. Baik, Nyonya. Terima kasih. Iya.